Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu pemrograman orientasi objek. Untuk praktikum, kita akan mempresentasikan tentang sistem manajemen klinik. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Asfar Rahma Putra Susanto, terus yang kedua ada Hamam Ibnu Adi Abdillah, dan saya sendiri Indra Fatah Azhari. Oke, jadi di project ini kita make materinya itu ada kelas object method, package constructor, terus array dan collection, terus encapsulation and inheritance, terus polymer polymorphism. Nah, untuk yang pertama, eh, untuk materi rilis, nah kita itu menggunakan rilis itu di klinik controller, di kelas klinik controller. Nah, fungsinya rilis di project kami itu yang pertama itu untuk men- menyimpan banyaknya daftar pasien. Terus yang kedua itu untuk menyimpan banyaknya daftar dokter. Terus yang ketiga ada untuk menyimpan banyaknya jadwal. Terus yang keempat itu ada untuk menyimpan banyaknya daftar rekam medisnya. Oke, untuk yang kedua kita ada encapsulation di private string. Private string, tak? Nah, itu menggunakan encapsulation fungsinya untuk memprivatkan sebuah data. Jadi, orang lain itu tidak bisa mengubah datanya kecuali menggunakan metode lain, yaitu menggunakan contoh setter untuk mengubah dari data yang ada di private tersebut. Nah, kemudian ada inheritance. Nah, di inheritance ini kelas anak mengambil dari kelas induk. Jadi contohnya di public class extends dokter. Nah, dokter spesialis itu dari kelas anak mengambil dari kelas induknya yaitu dokter. Nah, begitu juga untuk yang lain, string ID, string nama, integer umur, string spesialis, string sertifikasi, dan lain-lain. Itu untuk inheritance. Oke, lanjut. Kita ada menggunakan polymorphism. Yang polymorphism itu digunain ketika metode yang sama menghasilkan output yang berbeda. Jadi metodenya itu sama, tapi outputnya beda. Tergantung sama objek mana yang manggil gitu loh. Yang pertama itu ada di kelas orang. Mana kelas orang? Nah, di kelas orang itu kan ada ini yang pertama itu ada metode info di kelas orang. Metode info yang public abstract void di atas sendiri ya itu. Nah, itu tuh di kelas orang itu ada abstrak dan punya metodenya itu. Nah, di kelas pasien. Nah, di kelas pasien itu kelas kelas pasien sendiri itu mengoverride dari kelas orang tadi yang override public void info sampai bawah. Nah, itu kelas pasien itu mengoverride dari kelas orang. Terus ada juga kelas dokter itu juga sama. Mana dokter? Nah, kelas dokter itu juga sama seperti yang kelas pasien, yaitu mengoverride dari yang orang tadi. Nah, jadi walaupun variabel bertipe orang, tapi ketika metode yang dipanggil tetap sesuai objeknya, ya tetap beda-beda gitu loh. Misal yang
dipanggil itu pasien ya. Nanti yang keluar data pasiennya, bukan data dokter, bukan data yang lain gitu. Tapi si pasien ini itu mengoverride dari orang, menunjukkan bahwa si pasien itu orang. Itulah intinya gitu guys. Nah, udah sekian. Bentar. Nah, di mana? Kalau buat polymorphism di mekanisme penyimpanan datanya, itu di controller menyimpan data, bentuknya itu mana kok controller? Array list orang, ada nggak? Mana array list orang? Coba 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 di scroll lagi, scroll lagi. Atas berarti atas. Oh, nggak ditulis ya? Oh, berarti itu eh array list orang itu di ini kode ini itu jadi array list pasien sama dokter. Tapi konsep polymorphism itu tetap berlaku karena kalau digabungkan ya jadi array list orang terus yang ini lebih dari terus daftar orang gitu. Nah, isinya yaitu tadi yang pasien sama dokter. Ini karena nggak ada orang karena udah dibagi dua, udah di kayak pecah dari orang itu ke pasien sama dokter gitu. Oke, sekarang kita tinggal ke GUI-nya ya. Kita di sini di run saja. Wait, kelihatan nggak? Nah, bentar ya. Nah, kelihatan kan? Oke, di sini ini hasil dari run kita. Yang pertama ada pasien. Nah, di sini ini fungsinya buat kita data nama pasien. Misalkan namanya Asfa. Lalu umurnya 19 tahun ya. Lalu alamatnya ada di Gemes Sekti. Oke, lalu kita tambah aja ya. Set, sudah. Di sini sudah masuk datanya Asfa. ID-nya P1, namanya ada Asfa. Lalu umurnya 19 ada, alamatnya di Gemes Sekti. Lalu kita masukkan data dokter. Misalkan nama dokternya itu Hamam. Umurnya karena dokter nggak mungkin Hamam umurnya 19 tahun, jadinya dokternya kita masukin 30 tahun. Untuk dokter spesialis, misal mau apa, Mak? Apa ya? Organ dalam dah. Atau apalah gitu. Spesifikasi kita strip aja. Lalu kita tambah di sini. Nah, udah. Nah, untuk jadwal itu kita refresh dulu. Nah, ini datanya itu untuk pasiennya udah ada namanya Asfa. Pilihan dokternya ada, tanggalnya di sini ada. Lalu untuk tanggal kita masukin years dulu itu tahun. Sekarang 2025 strip bulan 12 strip 10. Tambahkan jadwal. Lalu kita setelah pemeriksaan ini eh, Aswa itu sudah diperiksa dan didiagnosis penyakit misalkan kanker.
tambah rekam. Oke, di sini Aspa udah terekam. Itu untuk penyakitnya itu kanker. Lalu di jadwal di dokter sendiri itu bisa kan di sini ada opsi untuk edit dan ada hapus. Nah, ini berlaku untuk semuanya ya di kelas pasien dan jadwal juga. Kalau di jadwal nggak bisa diedit, tapi cuma kalau di dokter sama pasien itu bisa diedit ya. Contohnya kayak gini. Misalkan ini klik, lalu edit di sini nama misalkan diubah jadi Ibnu. Umurnya 19 tetap Ibnu. Misal umurnya 30 spesialis kita ini. Nah, lalu kita klik edit. Nah, di sini langsung ke edit. Nama dokternya misal jadi Ibnu kayak gitu. Ini pun berlaku buat pasien juga. Nah, untuk option hapus, itu kita klik lalu pencet hapus. Ini untuk menghapus data yang tadi kita input. Oke, segitu. Terima kasih. Karena udah selesai, kita mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.